Ini ada Menak bingung soal WNI dilarang masuk Arab Saudi. Rizal Ramli titik 2. Dana haji itu udah ditilep. Wah, ini khas bener Rizal Ramli ya, udah ditilep. Yang kedua, kebijakan super ngawur. Rizal Ramli titik 2. Dana haji ditilap buat infrastruktur. LPS selanjutnya dari Galamedia Pikiran Rakyat dan Glora.co. Silakan Bang Rizal, tepuk tangan buat Bang Rizal. Terima kasih, Refli. Tanggal 9 Mei 2018, saya berkunjung ke Kiai Haji Atabik Ali, almarhum, di pesantren Krapyak, Jogja. Kiai yang sangat berpengaruh, dia pendukung militan Jokowi. Di depan saya dia nangis. Alhamdulillah umur saya udah tua. Saya cuma titip satu hal. Pak Ramli tidak di pemerintah, tapi pasti punya pengaruh di dalam di luar pemerintah. Saya hanya titip satu hal. Jangan sampai dana haji dipakai macam-macam. Beliau nangis saking beratnya amanah itu. Jadi kalau Rizal Ramli komentar hari ini, itu mesti lihat dari amanah itu. Haji ini sangat sensitif karena ini rukun Islam yang kelima. Rakyat untuk naik haji nabung dari 5 sampai 10 tahun. Ya, memang beda dengan orang Kristen, Katolik maupun Protestan. Mereka kalau bisa ke Vatikan, ke Yerusalem, tapi nggak ada kewajiban. Sementara umat Islam ini kewajiban rukun Islam yang kelima. Jadi dipaksain. Sejak zaman Belanda itu berbulan-bulan naik kapal ke India dulu, pindah dan sebagainya. Belum pernah naik haji itu batal sejak zaman Belanda. Ya, ini prestasi luar biasa pemerintahan Pak Jokowi. Ya, 2 tahun batal. Nah, kalau kita lihat ada video klip yang saya kirim sama Pak Refli, Jokowi sendiri mengatakan nggak ada masalah, dana haji dipakai untuk infrastruktur, asal aman. Kemudian Wakil Presiden Ma'ruf di video itu mengatakan, sudah kok ada 35 triliun dana haji dipakai untuk infrastruktur. Selalu jawabannya itu, asal aman, asal aman. Saya pikir hari ini pemerintah juga, Anggito lagi sibuk juga keliling-keliling kasih wawancara, ya kan, di televisi, pasti dia akan kasih argumen aman kok, aman kok. Pertanyaan dasar ini kita harus jawab, apakah aman? Investasi dana haji itu masuk ke dalam sukuk, masuk ke dalam surat utang negara, akhirnya masuk ke dalam APBN. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2020, ini gara-gara Refli, tadi kita setengah jam lebih, bongkar lagi nih satu kita lihat coba. Emang enak jadi analis. Iya kan? Nah, ternyata ada 90 triliun tahun 2020 laporan yang belum audited. Itu investasi jangka panjang. Pertanyaannya aman apa enggak? Seperti saya katakan, ini dipakai investasi dalam sukuk dan surat utang negara masuk APBN. Sekarang kita lihat APBN-nya. APBN-nya itu selama 5 tahun terakhir primary balance-nya negatif. Artinya apa? Untuk bayar bunga hutang aja nggak bisa.
harus ngutang lagi untuk bayar bunga hutang. Maksudnya jangankan dana haji, dana yang lain pun tidak aman. Iya. Ya, hari ini bunga hutang yang harus dibayar tahun ini 373 triliun. Dia harus menerbitkan surat utang lagi buat bisa bayar bunganya saja, belum pokoknya. Jadi kalau dikatakan apakah aman, saya mohon maaf untuk mengatakan APBN-nya aja kagak aman, kok bisa dana haji aman gitu. Saya yakin Anggito dan kawan-kawan pasti akan bilang aman kok, sesuai undang-undang, sesuai dengan peraturan. Ya kan, pejabat kan gitu, sesuai aturan, sesuai undang-undang. Nah, itu dipakai proyek-proyek infrastruktur yang mayoritas merugi. Karena pembangunan infrastruktur selama masa Jokowi tidak berdasarkan perencanaan yang matang. Ya, itu hanya daftar wish list. Pak Jokowi berkunjung kemana, dia bilang perlu infrastruktur, bangun sini. Ya, Menteri PU-nya bilang siap, walaupun belum ada duit, ya kerjain dulu. Sepotong, jalan. Jadi istilahnya tadi wish list. Ya, berdasarkan wish list doang, bukan berdasarkan perencanaan. Di mana-mana di seluruh dunia dan pemerintah Indonesia sampai sebelum Jokowi, rencana pembangunan itu dibahas. Ya, prospeknya, risikonya, kira-kira utilitasnya, manfaatnya. Jadi betul-betul perencanaan infrastruktur ini sangat sloppy. Apa buktinya? Ya, monorail Palembang, replikan orang Palembang. Itu rugi habis itu. Siapa yang naruh uang di situ bakal hilang tuh. Ya, airport Kertajati jadi tempat selfie-selfie doang hari ini. Jadi bengkel. Nah, banyak kasus-kasus kayak begini. Nah, kemudian dana ini masuk ke BUMN karya yang bangun infrastruktur. Utang BUMN karya ini seluruhnya 1.053 triliun tahun 2020. Rasio modal dan utangnya ngeri. Misalnya Adikarya modalnya hanya 5,57 triliun, utangnya 32 triliun. Debt equity rasionya 4,2 kali. Kalau swasta udah bangkrut nih. Ya. PP ya, modal 2,8 triliun, utang 4 triliun. Waskita modal 16,6 triliun, utang 89 triliun. Ya, jadi kalau lihat angka-angka ini, saya mau tanya sama Menteri Keuangan, saya mau tanya sama Saudara Anggito. Dulu dia pernah kerja jadi staf saya di Ekonit, part time. Ya, saya mau tanya, yang dimaksud aman itu apa? Investasi di BUMN, karya-karya yang merugi, yang rasio utang terhadap modalnya sudah 4 kali lebih, itu tuh secara teknis sudah bangkrut. Lah, situ menyatakan ini aman. Perasaan situ profesor ekonomi di satu universitas. Nah, kok bisa menyatakan itu aman gitu? Harusnya kan kalau profesor ekonomi lebih canggih dikit lah. Iya kan? Jangan ngomong sesuatu yang nggak aman jadi aman dong. Hah? Ketawa dulu sih. Nah, ini unaudited, apa istilahnya? Belum diaudit laporan keuangannya. Saya minta DPR, pemerintah segera melakukan audit investigasi terhadap Badan Pengelolaan Dana Haji. Jadi bukan audit biasa, audit investigasi. Nah, kemudian dari investasi itu seandainya ada dana baliknya, dipakai buat apa? Tapi yang paling penting,
Yang paling penting kita break dulu Bang. Nanti setelah ini Abang lanjutkan. Jangan kemana-mana.